harus menghadapi kembali, harus menghadapi kekuatan yang namanya Belanda. Dan nanti ada tokoh-tokoh perang yang hebat seperti Jenderal Sudirman, Urip Sumoharjo, Supriyadi, ada Pak Harto dan sebagainya. Adalah orang-orang yang hebat yang muncul dalam pertempuran-pertempuran melawan Belanda. Nah, singkatnya, Belanda merasa kewalahan menghadapi perang yang dilakukan oleh orang Indonesia, ya. Karena tidak hanya tentara saja yang ikut perang, rakyat juga ikut perang, rakyat ikut membantu para tentara di Indonesia, ya. Maka Belanda berusaha memutar otak mereka, gimana ya caranya gitu. Akhirnya mereka mau berunding. Inilah wujud pengakuan pertama Belanda sebagai sebuah negara besar yang waktu itu berkuasa, mulai menghargai Indonesia, mulai mengajak berunding. Itu berarti kan mereka sudah mengakui bahwa ini kekuatannya besar, ini nggak bisa disepelekan begitu. Akhirnya Belanda mau mengajak berunding. Dimulai dari perundingan pertama namanya Linggarjati, ya. Linggarjati itu antara Belanda dan Indonesia. Indonesia waktu itu diwakili Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta, ya. Dan seterusnya ada perjanjian Renville, ada perjanjian Romroyen, terakhir nanti ada perjanjian Konferensi Meja Bundar. Selama 4 tahun itu, 1945 sampai dengan 1949, ya, itu Belanda selalu kalau perang kalah itu mengajak berunding gitu. Nah, suatu ketika juga bahkan 2 kali Belanda itu mengadakan namanya agresi militer. Mereka menyerang Indonesia secara besar-besaran di mana-mana secara serentak begitu, tapi kita tetap kuat gitu. Bayangkan kalau waktu itu rakyat Indonesia tidak bersatu dengan baik, dengan tentaranya atau dengan BKR-nya, dengan laskarnya tidak bersatu dengan baik, mungkin hari ini kita tidak bisa merasakan kemerdekaan yang seperti ini. Nah gitu. Akhirnya dari pertempuran agresi militer 1, agresi militer 2, kita memberikan perlawanan yang hebat. Akhirnya Belanda pada akhirnya mau tidak mau mereka mengakui kemerdekaan Indonesia. Ya, terakhir ketika ada agresi militer Belanda 2, kita juga bisa memberikan perlawanan hebat. 1 Maret 49 itu kita menyerang balik di kota Jogja, menyuarakan kepada dunia bahwa Indonesia itu ada begitu. Karena Soekarno sudah ditangkap, ya, sudah diasingkan ke Bangka, ke Bengkulu. Tapi di hutan itu masih ada tokoh namanya Sudirman dengan anak buahnya, kemudian menyerang kota Jogja atas instruksi dari Hamengkubuwono IX. Akhirnya dunia tahu bahwa Indonesia itu benar-benar ada. Maka pengakuan yang awalnya itu hanya 1-2 negara, akhirnya banyak sekali negara yang mengakui kita. Begitu. Dan di tahun 1949, di tanggal 27 Desember 1949, akhirnya Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Tetapi, ini masih Belanda masih membagi-bagi atau masih berkesempatan untuk membagi-bagi Indonesia itu menjadi negara-negara bagian. Jadi sudah kita sebutkan di materi yang telah Pak Wi sampaikan tadi, Indonesia itu ada menjadi bagian sendiri dari Republik Indonesia Serikat gitu. Jadi Indonesia yang kita punya ini adalah bagian sama dengan negara-negara lain, ya. Negara-negara di Indonesia yang lain, yaitu negara Indonesia Timur. Itu seperti Bali, Nusa Tenggara, Maluku itu masuk ke negara Indonesia Timur atau NIT. Yang kedua negara Sumatera Timur. Negara Sumatera Timur itu Sumatera bagian timur, ya, mulai Palembang sampai ke bawahnya Bengkulu. Nah, kemudian negara Madura. Negara Madura itu yang menjadi presidennya Cakraningrat. Kemudian Pasundan itu di Jawa Barat. Terus negara Sumatera Selatan. Sumatera bagian selatan. Dan terakhir itu ada negara Jawa Timur. Nah, negara Jawa Timur itu ibu kotanya waktu itu di Banyuwangi. Sementara Republik Indonesia itu Jawa Tengah ini Jogja. Bayangkan kecil sekali waktu itu. Jadi
Indonesia yang sebenarnya itu Jawa Tengah ini gitu. Karena kita nggak pernah terlepas kemana-mana. Nah akhirnya kita berusaha untuk meyakinkan kembali untuk menjadi negara Indonesia di tahun 1950 tanggal 17 Agustus 1950 kita kembali menjadi Republik Indonesia yang menjadi satu seperti sekarang ini. Nah, itu kira-kira gambaran peristiwa tahun 1945 sampai dengan 1950 di mana kita Indonesia ini pernah menjadi bagian dari sebuah negara namanya Republik Indonesia Serikat. Karena Belanda tadi sudah melawan dengan senjata, mereka kalah, mereka akhirnya berusaha untuk mengadu domba memecah belah kita gitu. Tapi dengan kesabaran dan keteguhan hati para pemimpin bangsa Indonesia dan kesabaran dari para pemimpin-pemimpin daerah untuk mau meleburkan diri kembali menjadi Indonesia, maka Indonesia yang kita cintai ini bisa kembali seperti ini. Nah itu sekelumit yang ingin Pak Wi sampaikan hari ini anak-anak. Atau sedikit aku ingin mendengarkan cerita dari Averina, pengetahuan kamu tentang ini. Ada kebanggaan ketika di bulan Agustus ini kita merayakan ya, ini 76. Yuk, apa yang kamu ketahui tentang Indonesia di awal kemerdekaan? Maksudnya dalam aspek apa ya, Pak? Semua bebas. Kamu mau menceritakan apa boleh. Oke, yang kamu ketahui tentang kemerdekaan Indonesia? Waktu kemerdekaan Indonesia itu kan sepertinya dia di celah antara gimana ya, habis dijajah Jepang, kemudian sudah dijajah Belanda sebelumnya setelah sekian lama, kemudian akhirnya menemukan celah saat Jepang itu lagi dibom, kemudian mereka sibuk sendiri dan akhirnya Indonesia bisa merdeka. Itu sedikit gimana ya, seperti keberuntungan begitu Pak. Kayak oh Indonesia beruntung menemukan celah gitu. Tapi karena itu adalah seperti kemungkinannya tuh 1:1000. Jadi istilahnya itu walaupun Indonesia sudah merdeka, masih banyak sekali yang gimana ya, masih banyak sekali yang masih belum terima kalau Indonesia merdeka. Jadi kondisi Indonesia itu tidak sestabil yang dipikirkan walaupun sudah memproklamasikan kemerdekaannya, Pak. Jadinya Jepang itu masih gimana ya? Mungkin agak nggak sepaham. Kemudian Belanda masih mau menjajah. Jadi walaupun sudah merdeka pun itu ceritanya nggak selesai di situ, Pak. Yes. Jadi tidak seperti bayangannya kalau merdeka itu langsung bebas dan sebagainya ya. Iya Pak. Apa sekarang untuk hari ini apa ya harapan kamu apa? Sebenarnya walaupun sekarang ini ancamannya itu bukan negara lain mau menjajah atau perang-perangan seperti yang tadi, tapi menurut saya justru saat ini itu kemerdekaan ancamannya malah dari dalam, Pak. Karena dari dalam yang misalnya masyarakatnya pengetahuannya masih sangat kurang dalam hal kesatuan, kemudian masih membeda-bedakan. Jadi ancamannya bukanlah dari orang luar yang menyerang kita, malah dari dalam itu membeda-bedakan yang mengancam pecah belahnya Indonesia gitu, Pak. Oke, harapanmu apa? Harapannya lebih baik. Harapanmu apa? Supaya Indonesia lebih ditingkatkan pendidikannya, supaya mereka lebih mencapai pemahaman dan kebijaksanaan bahwa ya kita memang beragam gitu, Pak. Oke, makasih ya. Oke ya. Artinya kita sepakat bahwa kita punya mimpi yang sama bahwa Indonesia harus lebih baik di masa yang depan, di masa yang akan datang, gitu ya. Dan ini tanggung jawabnya tidak hanya di tangan pemerintah, tapi di tangan Anda, ya. Anda adalah calon-calon pemimpin masa depan, Olivia, Cherlyn, James, Jonathan, Brian, Fanny,
Albert, Elizabeth, Jason, Citra, Aneka, Averina, Alicia, semua yang ada di sini adalah setiap dari kita adalah individu yang penting. Tuhan menciptakan kita di dunia, menitipkan ke bumi Indonesia itu untuk membangun masa depan. Lah, setidaknya berikanlah satu perubahan di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke. Waalaikumsalam. Yes. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.